Ya Allah nak, apa yang sakit? Bilang sama tante. Semuanya sakit tante. Aku takut sama ibu. Kamu nggak perlu takut, ada tante di sini. Kita ke rumah tante ya. Lucky, jangan pergi. Kalau kamu pergi, ibu akan semakin marah sama kamu. Lucky, cepat lari. Bu Ipa sudah berani ikut campur ya. Awas aja ya Bu, kamu akan ikut tersiksa seperti Lucky. Mas, Lucky kemana ya? Dia belum datang ke rumah kita. Apa Lucky belum tahu ya kalau kita udah pulang? Aku mau ngasih sedikit uang jajan buat dia. Belum bangun kali. Lucky itu kan anak yang rajin. Dia selalu bantu ibunya. Apalagi setelah ayahnya meninggal, dia nggak pernah absen kalau soal ibunya. Kita tunggu aja. Nggak lama juga Lucky datang ke sini. Ayah, Lucky kemana ya? Kita ajak jalan-jalan yuk, supaya aku ada temennya. Ayah juga pengen ajak Lucky liburan, tapi kan Tante Munah nggak ada temennya. Nah, ini dia Lucky datang. Tante sama Om udah nunggu kamu dari tadi, Lucky. Oh iya, ini sedikit uang jajan buat kamu. Maaf ya, Tante telat ngasihnya. Soalnya Tante baru pulang dari kampung halaman. Terima kasih Tante. Lucky, hari ini Om sama Tante mau jalan-jalan. Kamu mau oleh-oleh apa? Nanti Om sama Tante beliin kamu banyak oleh-oleh. Nggak perlu Om, aku tunggu Om sama Tante pulang dengan selamat dan sehat supaya aku bisa main ke rumah Om sama Tante. Ya udah, kalau memang kamu nggak mau, Om sama Tante berangkat dulu ya. Besok juga pulang kok. Jadi kamu bisa main sama Eli. Iya Tante, hati-hati di jalan. Dadah Lucky, aku jalan-jalan dulu ya. Lucky, kamu lagi ngapain depan rumah Eli? Dia kan baru aja pergi sama ayah ibunya. Kamu mau main sama siapa? Ini Bu Ipa ngasih aku uang jajan. Katanya Bu Ipa baru bisa ngasih sekarang. Amplop kemarin uangnya masih aman kan? Kamu itu dapat amplop banyak kan? Kamu harus simpan uang itu sebaik mungkin ya. Jangan jajan terus, kamu harus bisa hidup hemat. Iya Ibu, uang yang kemarin masih aman kok. Aku simpan uang-uang itu dengan baik. Nanti aku mau hitung dapat berapa banyak uang yang aku punya. Anak pintar, nanti Ibu bantu kamu hitung uangnya ya. Yuk kita pulang, nanti juga Eli pulang kok. Iya Bu. Lucky, simpen uang lebarannya di mana ya? Aku udah nggak sabar nih pengen hitung uang Lucky. Semoga aja dia dapat uang banyak supaya aku nggak terlalu capek cari uang. Lucky, kamu mau ngapain bawa-bawa pisau kecil nak? Kamu nggak aneh-aneh kan? Katanya ibu mau bantu aku hitung uang lebaran aku kan? Kebetulan hari ini aku penasaran banget. Pengen tahu seberapa banyak uang yang aku miliki. Makanya aku bawa pisau kecil ini. Wah, boleh tuh. Ayo kita langsung buka amplop itu nak. Kok celengan ini kayak nggak ada uangnya? Ini enteng Lucky. Kamu bohong ya sama ibu? Kamu bilang uangnya masih ada. Tapi mana? Celengan ini kayak kosong Lucky. Bu, uang itu ada di dalam celengan. Aku nggak pernah buka celengan ini, Bu. Baru hari ini aku mau buka celengannya. Aku nggak bohong sama ibu. Mana Lucky? Mana? Ini kosong. Kamu menghamburkan uang ini untuk beli mainan kan? Iya kan Lucky? Jawab ibu. Aku nggak pernah pakai uang itu, Bu. Aku nggak berani beli mainan pakai uang pemberian ini. Berani ya kamu bohong sama ibu? Kamu itu nggak pernah mikir ya? Cari uang itu susah. Ibu beranggapan dengan adanya uang itu, ibu nggak terlalu harus capek kerja. Tapi kamu nggak bisa menggunakan uang dengan baik, Lucky. Sakit, Bu. Jangan cubit tangan aku. Anak pembohong seperti kamu itu harus dikasih pelajaran supaya kamu tahu caranya menghargai pemberian orang lain. Sakit, Bu. Ibu, ampun Bu, jangan cubit aku lagi Bu. Aku beneran gak bohong sama ibu. Uang itu ada di dalam celengan Bu. Lucky, kamu harus dikasih pelajaran yang tegas ya, supaya kamu gak seenaknya menggunakan uang sebanyak itu. Kamu lupa, dulu itu ayah suka ngasih kamu nasihat. Kamu itu harus belajar hidup hemat, supaya kamu gak jatuh miskin. Sakit Bu, jangan pukul aku. Ampun Bu, ampun. Kamu itu harus dihukum seperti ini, baru kamu tahu rasa. Ajaran siapa kamu berani bohong sama orang tua? Ampun Bu, aku selalu jujur sama ibu. Aku gak pernah bohong Bu. Astagfirullah Bu Munah, ibu ini kenapa? Ibu lagi kesetanan ya? Lucky anak kamu, kenapa kamu pukul Lucky pakai gagang sapu? Jangan ikut campur, Bu Ipa hanya tetangga saya. Saya memang hanya tetangga ibu, tapi Lucky ini sudah seperti anak saya.
Ya Allah nak, apa yang sakit? Bilang sama tante. Semuanya sakit tante. Aku takut sama ibu. Kamu nggak perlu takut, ada tante di sini. Kita ke rumah tante ya. Lucky, jangan pergi. Kalau kamu pergi, ibu akan semakin marah sama kamu. Lucky, cepat lari. Bu Ipa sudah berani ikut campur ya. Awas aja ya Bu, kamu akan ikut tersiksa seperti Lucky. Kamu yang akan tersiksa Bu Munah. Saya nggak akan tinggal diam. Ini sudah termasuk kekerasan kepada anak. Saya akan menelpon polisi untuk melaporkan Bu Munah. Lapor aja kalau berani. Ya Allah Lucky, ibu kamu tega sekali sudah melakukan ini. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu tinggal di rumah tante sama om aja. Di sini kamu aman Lucky. Ada-ada aja kejadian di komplek ini. Dulu ibunya suka ngambil uang THR punya anak. Sekarang ibunya marah-marah sampai pukul-pukul anak gara-gara uang THR hilang entah kemana. Halo Pak, selamat siang. Apa Bapak bisa datang ke komplek Koko Meong? Di sini telah terjadi kekerasan kepada anak di bawah umur, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, kami akan segera ke sana untuk menyelidiki lebih lanjut. Terima kasih banyak, Pak. Saya tunggu kedatangan Bapak. Saya sudah melapor polisi. Setelah ini, saya juga akan melapor kepada pihak perlindungan anak. Lucky, kamu gak perlu takut lagi ya. Iya, Om. Terima kasih banyak, Om. Aduh, saya nggak sabar banget nih lihat Bu Munah masuk penjara. Bu Wati hati-hati. Kalau ucapan Bu Wati malah berbalik ke ibu gimana? Lah, kok malah saya? Jelas-jelas Bu Munah itu masuk penjara. Bu Ipa lihat aja nanti. Orang ini telah melakukan kekerasan pada anak kok. Bu Wati santai aja dong, saya cuma bercanda. Tangan kamu pasti sakit ya. Nanti aku antar berobat sama ibu aku ya. Aku gak apa-apa kok. Besok juga udah sembuh. Kamu jangan khawatir ya. Bau-bau bakal jadi menantu nih. Bu Ipa, Pak Mumu, udah jodohin aja mereka berdua. Lagian kan mereka bentar lagi beranjak dewasa. Bu Wati ini ada-ada aja pembahasannya. Mereka masih kecil, belum cocok buat dibercandain kayak gitu. Biarkan mereka menikmati masa muda mereka sambil fokus pada pendidikan. Saya nggak mau kalau belajar mereka terganggu. Sudah, jangan bahas yang lain dulu. Kita ke rumah Lucky aja. Polisi akan segera datang. Ngapain manggil polisi? Ibu itu berhak marah kepada anaknya. Jika anak itu memang membuat kesalahan yang besar, kalian itu nggak ada hak ya memanggil polisi untuk menangkap saya. Terus ini apa, Bu? Luka-luka ini sudah jelas dan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa Bu Munah telah melakukan kekerasan kepada anak ibu sendiri. Lucky, apa saya boleh pinjam celengan kamu? Saya pengen lihat apa benar celengan itu kosong. Tante mau buka celengan kamu ya. Ini apa Bu Munah? Ibu bilang uangnya nggak ada kan? Jelas-jelas celengan ini berisi uang banyak. Udah gitu merah-merah lagi. Padahal Bu Munah bisa periksa dulu Bu. Jangan ngambil tindakan gitu aja. Gak, celengan itu nggak ada isinya. Kenapa sekarang malah ada? Saya goyang-goyang celengan itu bener-bener kosong. Bu Munah nggak bisa ngelak lagi. Ibu harus diproses hukum. Ayo Bu bangun. Saya sama rekan saya akan membawa Bu Munah. Hukum dia Pak. Jangan kasih keringan apapun sama Bu Munah. Dia udah jahat sama Lucky Pak. Jangan hukum saya hanya marah kepada anak saya. Udah Pak, bawa aja. Lucky, kamu nggak perlu takut ya. Kamu tinggal aja di rumah tante ya. Kamu nggak akan mendapatkan kekerasan lagi. Makasih ya Om, Tante. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu harus lari kemana. Aku udah takut banget sama ibu. Sama-sama Lucky. Ayo kita ke rumah Om. Iya Om. Bu Munah ini benar-benar kesetanan. Dia pikir Lucky ini hewan yang bandel. Hewan aja nggak boleh dipukul, apalagi manusia. Bu Munah ini benar-benar berhati iblis. Bahkan lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Tapi ada untungnya juga Bu. Soalnya Bu Munah udah ditangkap sama polisi. Coba aja kalau Pak Mumu cuek, mungkin Lucky udah babak belur kayak ayam geprek. Ngomong-ngomong soal ayam geprek, kayaknya enak nih. Lihat, ini Bu Wati ngapain masuk video? Mana pakai velocity segala lagi? Bu Wati ini ada-ada aja. Bu Fitri, Bu Omet, tahu nggak? Itu si Lucky dia sampai pada lebam loh. Saya nyaksiin secara langsung. Saya sama Bu Fitri udah tahu kok. Bu Watinya aja yang telat ngasih informasi.
Kalian tahu dari mana? Oh, jadi karena video itu ya. Di video itu saya keren kan? Kapan lagi wajah secantik ini tersorot kamera tanpa harus bayar? Tetangga Bu Munah beruntung banget bisa videoin saya. Cantik dari mana? Orang kayak pantat ayam juga. Enak aja itu mulut, saya sumpahin ya mulut Bu Fitri gede kayak di setengah tawon. Udah, malah saling ejek gini. Kalau omongan kalian berdua jadi kenyataan gimana? Memangnya kalian mau, ha? Ya nggak mau lah. Iya, saya juga nggak mau. Kalau nggak mau, diem. Kita fokus gibah aja. Ini topik paling panas tahun ini. Kita tuh nggak boleh melewatkan topik ini. Kita harus penuhi hari-hari kita dengan gibah. Lucky, Tante tahu hanya luka lebam ini yang akan sembuh, tapi tidak dengan luka yang ada dalam batin kamu. Cuma Tante berharap satu hal sama kamu, jangan pernah merasa sedih ya. Kamu punya Om, Tante, sama Eli. Kita adalah keluarga kamu. Tante, aku nggak tahu harus mengungkapkan rasa terima kasih dalam bentuk apa lagi. Tetapi aku benar-benar bersyukur adanya Om sama Tante. Bu, kamu lihat sendiri kan, Lucky udah tersenyum lagi kayak dulu. Dia udah bisa senyum lagi, Bu. Lucky udah bisa main lagi sama aku. Lucky, Tante mau kasih tahu kamu satu hal. Kalau ibu udah bebas dari penjara, kamu jangan takut lagi ya. Ibu pasti akan berubah. Percaya sama Tante. Karena mau jahat atau baik seorang ibu, mereka tetap kita butuhkan untuk hidup kita. Bener kata Tante Ipa, Om tahu kok kamu sakit karena perilaku ibu kamu. Tapi kamu harus bisa memaafkan ya. Karena Allah itu paling suka dengan hamba yang mampu saling memaafkan. Tante tahu ini berat buat kamu, tapi kamu juga harus ingat seberapa pentingnya sosok ibu untuk kita di hidup kita ini. Aku tahu ibu ataupun ayah itu sama-sama dibutuhkan oleh anak. Tapi kalau ibunya berani mukul, apa aku harus tetap membutuhkan sesosok ibu itu? Lucky, jangan sedih lagi. Aku suka kalau lihat kamu senyum. Soalnya senyuman kamu itu indah, bagaikan bunga mawar yang selalu mekar. Anak ayah udah tahu gombalan dari siapa itu? Aku tahu dari ayah. Makasih ya Eli, kamu pinter banget deh. Lucky, kamu tidur ya nak. Eli tidur sama Tante aja. Kamu tidur sendirian gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Tante, aku berani kok. Ya udah, Om sama Tante tidur dulu ya. Selamat malam. Selamat malam Om, Tante, Eli, Ibu. Aku nggak tahu apa aku bisa memaafkan kesalahan Ibu atau aku nggak bisa. Halo guys, saya lagi di ruang pengadilan nih. Kita diam-diam aja bikin videonya. Soalnya takut ketahuan sama hakim. Hari ini saya lagi... Bu Ahmad, tolong kerjasamanya. Simpan dulu HP-nya. Kita akan mulai persidangan untuk Bu Munah. Ya elah Bu Hakim, pelit banget sih. Baru juga saya say hi ke HP. Jangan takut, ada Om di samping kamu. Baik, kita langsung mulai saja. Dalam dokumen ini sudah tercatat dan sudah ada beberapa foto sebagai bukti tindakan Bu Munah. Kami sudah menentukan hukuman yang akan didapatkan Bu Munah. Apa dari Bu Munah ada pembelaan? Bu Hakim, saya nggak sengaja mukul Lucky. Saya hanya tak bisa mengontrol amarah saya. Saya juga nggak tahu kalau celengan itu ada uangnya. Halah, bohong. Dia emang sengaja, Bu. Dia selalu aja berlindung dengan kalimat saya nggak sengaja. Basi itu mah Bu Hakim. Jangan percaya sama ucapan manisnya Bu Munah. Saya bener-bener gak sengaja Bu Ahmad. Ibu itu bukan siapa-siapa. Kenapa harus datang ke sini? Harap tenang, jangan ada keributan. Kita lanjut saja sidang ini. Lucky, dan kamu dipukul gayung sapu. Apa yang ibu kamu lakukan lagi? Itu Ibu, aku Lucky, jelasin semuanya. Kami semua perlu tahu. Ibu cubit tangan aku. Ibu juga seret aku sampai keluar rumah, Pak. Oh my god, Bu Munah, Ibu lagi kesetanan ya? Perkara uang lebaran punya anak. Aduh Bu, zaman sekarang itu udah beda. Orang tua nggak berhak ya ikut campur soal uang lebaran punya anak. Bu Munah lebih jahat daripada syaiton yang terkutuk. Sesuai dari laporan dan pengakuan dari korban dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Bu Munah dipenjara selama 20 tahun lamanya. Lucky, kamu selamat dari monster nak. Kamu selamat. Lucky, maafin ibu nak. Ibu gak percaya sama kamu. Padahal kamu memang sudah jujur sama ibu. Maafkan ibu nak. Suara anak siapa itu? Apa di penjara ini ada anak kecil? Tapi anak siapa? Suara tangisan itu seolah mengganggu aku tidur. Ah!
Jangan ganggu aku. Kamu bukan anakku. Kamu pasti hantu kan? Kamu hanya ingin mengganggu kehidupan aku kan? Ibu, kenapa ibu tega banget sama aku, ibu? Aku ini darah daging ibu. Aku bukan anak tiri ibu. Aku sangat sakit hati, ibu. Batin aku sakit, ibu. Lucky, nak, kamu ada di mana, nak? Maafin ibu, nak. Ibu nggak sengaja. Enggak, ibu sengaja melakukan ini sama aku. Ibu gak sayang sama aku. Jadi nikmati azab ini, Bu. Enggak, ini pasti bukan kamu, Lucky. Kamu siapa, ha? Kenapa suara kamu seperti anakku? Tolong aku, ada hantu di sel tahanan ini. Ada apa Bu Munah? Saya dengar ibu berteriak minta tolong seperti ini. Pak, tolong saya. Di sini ada hantu anak kecil yang mirip dengan suara anak saya. Saya nggak mau ada di sini. Saya mau pulang. Saya nggak tahan sama gangguan ini, Pak. Di sini nggak ada hantu, Bu. Ibu hanya berhalusinasi saja. Saya nggak halusinasi. Ini nyata, Pak. Tidur saya terganggu karena tangisan anak kecil. Tangisan itu sungguh menyeramkan. Ini azab untuk ibu karena ibu melakukan kekerasan kepada anak di bawah umur selama 20 tahun. Bu Munah akan tetap berada di sel ini. Saya nggak akan mengeluarkan ibu begitu aja. Bu Munah istirahat saja. Ini sudah malam. Mari, Bu. Pak, tolong saya, Pak. Saya nggak mau tidur, saya terganggu. Nggak, ini bukan azab. Ini hanya mimpi burukku saja. Makanan ini terlihat sangat enak. Aku akan mencobanya untuk satu suapan pertama dulu. Makanan apa ini? Kenapa rasanya hambar sekali? Aku nggak mau makan makanan seperti ini. Ini bukan seleraku. Hambar dari mananya sih? Jelas-jelas makanan ini enak. Kalau mau muntah jangan di sini. Lu nggak lihat banyak yang makan di tempat ini? Emangnya salah kalau saya protes soal makanan ini? Rasanya hambar. Ini makanan sampah. Saya nggak layak dapat makanan seperti ini. Lidah lu yang bermasalah. Makanan ini punya rasa. Bahkan rasanya seperti masakan rumahan. Makanya kalau makan itu berdoa dulu sebagai rasa bersyukur. Pantas aja di penjara. Ternyata kelakuannya kayak iblis. Ngomong apa, ha? Saya ini manusia. Saya bukan iblis. Berani lo ya sama gue, ha? Ayo sini lawan gue, ha? Kita duel di ruang makan ini. Gue gak takut sama ibu-ibu banyak gaya kayak lu. Ada apa lagi? Kenapa selalu ada keributan di ruangan ini? Dia Bu polisi, nih ibu-ibu rewel. Bilang makanan ini hambar. Dia muntah sembarangan di depan orang yang makan. Gila nih orang, Bu. Jangan satuin dia sama kita. Bu polisi, saya nggak bohong. Makanan ini hambar. Saya nggak mau makan makanan di sini. Tuh, rasanya hambar kan, Bu? Saya nggak pernah bohong. Bu Munah, rasa makanan ini enak. Rasanya gurih, manis, pedas. Itu terasa di lidah saya. Stop berhalusinasi dan membuat keributan. Bu Munah membuat napi yang lain berasa tidak nyaman. Ibu habiskan makanan itu. Kalau Bu Munah nggak mau, hukuman ibu akan ditambah lagi. Kata saya juga apa? Dasar Kang Halu. Enggak, ini enggak mungkin. Kenapa setiap saya makan apapun itu selalu terasa hambar? Apa yang telah terjadi kepada saya? Itu si DL, derita lu. Sudah, kalian lanjut makan aja. Saya akan mengawasi kalian di sini. Bu Munah, cepat duduk, Bu, dan habiskan makanan itu. Ini aneh banget. Rasa masakan ini hambar, tapi mereka bilang makanan ini enak. Aku sudah 1 bulan berada di sel ini. Ini pertama buat aku memegang uang lagi. Rasanya seperti mimpi. Di celana ini ada uang 10.000. Loh, kemana uang tadi? Kenapa uang itu menghilang? Apa aku bermimpi lagi? Jangan ganggu aku. Kenapa kamu masih menghantui aku? Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Apa ini benar-benar ajaib untuk aku? Tetapi kenapa harus selama ini? Aku ingin hidup tenang. Sepertinya ini sungguh ajaib yang aku dapat. Aku berdosa besar. Aku menyakiti darah dagingku sendiri. Anak itu sangat malang. Dia nggak berhak aku perlakukan seperti itu. Mas, maafin aku. Aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Aku selalu merasa diawasi oleh tangisan anak kecil itu. Ya Allah, tolong ampuni aku. Hilangkanlah azab ini. Aku sungguh menyesal.
Mas, berkat bantuan psikologis, Lucky tumbuh jadi anak yang baik, sehat, dan jauh dari bayang-bayang kekerasan Bu Munah. Aku bahagia, Mas. Akhirnya Lucky bisa keluar dari rasa takut itu. Iya, aku juga bahagia, Ipa. Sekarang kita jadi punya 2 anak. Aku gak sabar lihat Lucky jadi anak jagoan. Iya, aku juga, Mas. Lucky, udah sehat lagi kan? Lucky nggak takut sama ibu lagi kan? Enggak dong, karena kamu, om, tante, sama bantuan orang baik, aku jadi bisa main tanpa takut lagi. Yeay, kita bisa main dengan bebas kan? Iya, kita berdua bisa main kapan aja kamu mau. Aku kuat, aku...